Izin ya Bang ya. Luasnya 800 ya? Ya. Tapi begitu diukur kemarin cuma 500. Bang, informasi Bang. Penyebab kebakaran ini disebabkan apa Bang? Hasil dari puslapor ini arus pendek konslet. Jadi ada instalasi atau rangkaian kabelnya yang longgar. Memang menjadi longgar penyebabnya karena sudah lama rusak karena gempa. Kita sudah melakukan upaya perbaikan untuk kabel-kabelnya, tapi memang karena dia sudah retak, burung banyak masuk, jadinya ini bersarang di kabel-kabel itu. Untuk selanjutnya gimana nih? Untuk renovasi kira-kira kapan itu waktunya? Untuk renovasi masih menunggu dari Lemdiklat Polri, tapi dari Lemdiklat sudah memerintahkan ke SPN untuk mengirim laporan kerusakan, rinciannya seberapa besar kerugian dari akibat kebakaran, terus luas bangunan, dan sudah diminta gambar bangunannya juga serta tor RAB, karena dari Lemdiklat akan membawa ke Serena Polri untuk belanja modal pembangunan gudang kembali. Izin mau nanya dan selama waktu pertama sampai sebelum kebakaran pernah perubahan nggak di atapnya itu, di plafon? Kalau untuk perubahan perbaikan belum pernah sejak tahun 2004 berdiri. Terus kita melakukan perbaikan semenjak saya menjabat 2020, baru bisa melakukan perbaikan di 2021 terhadap sektor-sektor yang paling penting dulu, yaitu barang, itu untuk siswa serta kelas. Nah, di 2020 karena sudah lama rusak karena gempa, kita sudah melakukan upaya perbaikan untuk kabel-kabelnya, tapi memang karena dia sudah retak, burung banyak masuk, jadinya ini bersarang di kabel-kabel itu. Untuk selanjutnya gimana nih? Untuk renovasi kira-kira kapan itu waktunya? Untuk renovasi masih menunggu dari Lemdiklat Polri, tapi dari Lemdiklat sudah memerintahkan ke SPN untuk mengirim laporan kerusakan, rinciannya seberapa besar kerugian dari akibat kebakaran, terus luas bangunan, dan sudah diminta gambar bangunannya juga serta tor RAB, karena dari Lemdiklat akan membawa ke Serena Polri untuk belanja modal pembangunan gudang kembali. Izin mau nanya dan selama waktu pertama sampai sebelum kebakaran pernah perubahan nggak di atapnya itu, di plafon? Kalau untuk perubahan perbaikan belum pernah sejak tahun 2004 berdiri. Terus kita melakukan perbaikan semenjak saya menjabat 2020, baru bisa melakukan perbaikan di 2021 terhadap sektor-sektor yang paling penting dulu, yaitu barang, itu untuk siswa serta kelas. Nah, di 2020 itu belum bisa melakukan harwat karena anggaran diambil untuk refocusing. Terus anggaran yang tersedia di 2021 dengan 2022 ini untuk harwatnya hanya per sektor saja, hanya beberapa sektor saja, tidak bisa sekaligus secara keseluruhan. Berarti dari selama ini sampai kebakaran itu belum ada perubahan. Sebenarnya dampak dari gempa 2018 ini parah sekali untuk sektor-sektor
bangunan di SPN. Kita sudah mengajukan belanja modal tahun 2020 untuk pembangunan gudang, ruang makan, dojo dengan pembangunan barak dengan kelas tambahan. Itu untuk di program 2022, tapi tahun 2022 itu tidak turun. Dan kemarin kita sudah mengajukan lagi 2021 untuk belanja modal 2023, tapi ini masih menunggu. Dojo itu sudah tidak bisa dipakai karena sektor saja, hanya beberapa sektor saja, tidak bisa sekaligus secara keseluruhan. Berarti dari pertama diri sampai kebakar itu belum ada perubahan. Sebenarnya dampak dari gempa 2018 ini parah sekali untuk sektor-sektor bangunan di SPN. Kita sudah mengajukan belanja modal tahun 2020 untuk pembangunan gudang, ruang makan, dojo dengan pembangunan barak dengan kelas tambahan. Itu untuk di program 2022, tapi tahun 2022 itu tidak turun. Dan kemarin kita sudah mengajukan lagi 2021 untuk belanja modal 2023, tapi ini masih menunggu. Dojo itu sudah tidak bisa dipakai karena sering ada ini ular itu. Kita lihat juga lingkungannya bukan tidak terawat, yang benar-benar seperti kalau kita bilang orang Jakarta itu balak lah. Ya, rumputnya juga pada tinggi-tinggi, Ya. rumputnya pada tinggi-tinggi karena kita juga di sini personil untuk cleaning service kebatang cuma 4 orang. Sudah kita mengajukan untuk penambahan cleaning service pramubakti itu sebanyak 15 orang, tapi Tidak ada bantuan dari bupati tempat dan sampai ke situ tidak ada. kita sudah 2 kali mengajukan ke bupati Donggala, tapi ya cuma diberikan janji tapi tidak ada realisasi. Kegiatan korse itu hari Kamis dengan hari Jumat, Selasa, Kamis, Jumat anggota ikut korse membersihkan lingkungan SPN, tapi dalam waktu 3 hari sudah tumbuh lagi rumput cepat. Ya, kita juga kewalahan karena ketika banyak kegiatan dari Lemdiklat, ada Dikbang, ada Dikbud ini, personil banyak terpaksa untuk gadis maupun pengasuh, sementara jumlah personil kita seharusnya 123 cuma 74, sehingga untuk merawat lingkungan juga kurang maksimal. 74 itu pun baru terpenuhi sekitar 2 bulan ini baru terpenuhi. Tadinya cuma 61. Jadi kita di bawah. Ini salah satunya sudah jelas bekas gempa. Jadi bisa dikategorikan memang tidak layak lah ya tempat itu. Tidak layak. Jadi dari pertama berdiri sampai sekarang belum ada perubahan. Sampai sekarang. Baru refacing aja. Ini masuk perencanaan saya kalau tidak ada belanja modal, setelah kita rawat barak, kelas dengan ruang makan, baru ini yang mau kita perbaiki. Tapi sudah terbakar.